untuk mengumpulkan generasi yang berdiri di depan saya ini sudah semakin sulit dan tak mau diikuti oleh anak-anak muda hari ini. Kenapa? Mereka merasa capek, lelah. Kulitnya harus legam terbakar matahari. Tidurnya terkurangi, pakai bajunya harus rapi, sepatunya harus rapi, rambutnya harus dipotong ala militer. Di tengah orang lagi gila-gilanya tentang sebuah penampilan, mengoperasi wajah, mengoperasi gigi, mengoperasi hidung, mengoperasi rambut. Untuk itu, rasa hormat ini saya berikan. Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat yang telah membimbing adik-adik para pengibar bendera pusaka Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Majelis Pertimbangan Organisasi Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Pengurus Provinsi Purna Paskibraka Provinsi Jawa Barat, dan hadirin yang berbahagia. Pada hari ini kita bersama-sama mengukuhkan diri. Mengukuhkan artinya bahwa kita menyatukan dalam satu kesatuan antara pikiran, perasaan, dan raga kita. Dalam kaidah pendidikan disebutnya intelektual quotient, emosional quotient, dan spiritual quotient. Kita harus kukuh pendirian kita bahwa kita adalah makhluk Tuhan yang ditempatkan di muka bumi di sebuah negara bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan artinya negara yang menyatu. Pertama, menyatu seluruh kepulauan yang ada di Nusantara ini, yang dibelah oleh samudra, yang dibelah oleh laut, yang dibelah oleh selat, yang dibelah oleh gunung, yang dibelah oleh hutan, yang dibelah oleh sungai, yang dibelah oleh ngarai. Semuanya merupakan satu kesatuan. Apa yang menyatukannya? Yang menyatukannya adalah ideologi bernama Pancasila. Ideologi Pancasila adalah komitmen bahwa kita adalah manusia yang bertuhan, tapi bertuhannya memiliki nilai kemanusiaan. Berkemanusiaannya memiliki nilai persatuan. Persatuannya didasarkan pada kerakyatan. Kerakyatannya bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu kesatuan Pancasila yang menjadi ruh kita bukan hanya sekedar simbol dari sebuah negara, tetapi adalah esensi dari tujuannya bernegara, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka perspektif sebuah negara yang bisa mempersatukan selamanya adalah rasa ketuhanan, rasa kemanusiaan, rasa persatuan, rasa kerakyatan, dan rasa keadilan. Keadilan bisa dipahami dalam dua hal, keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif, keadilan yang didasarkan pada tingkatan pencapaian manusia sebagai insan negara. Siapa yang bekerja dengan baik, maka dia akan mendapatkan hasil yang produktif. Siapa yang bisa mendapatkan hasil yang produktif, maka dialah yang paling pertama mendapat keadilan itu.
Keadilan itu harus terus dibangun dalam sebuah sistem negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip nilai berdasarkan produksi dan berdasarkan prestasi. Maka orang berprestasilah yang paling berhak mendapat bagian dari negara ini. Maka siapa yang paling pertama memberikan prestasi pada negara ini? Yang paling pertama memberikan prestasi pada negara ini adalah leluhur kita. Yang paling pertama menginjakan kaki di seluruh hamparan Nusantara. Mereka yang paling pertama tinggal di tanah Sunda. Mereka yang paling pertama tinggal di tanah Jawa. Mereka yang paling pertama tinggal di tanah Palembang, di tanah Sriwijaya. Mereka yang paling pertama ditinggal di tanah Makassar. Mereka yang paling pertama sampai ujung Nusa Tenggara Timur, sampai dengan Papua. Maka merekalah yang meletakkan kerangka dasar tentang apa? Dia adalah makhluk yang pertama meletakkan kerangka peradaban sebagai manusia penghuni Nusantara. Kemudian kita memasuki fase di mana setelah lahirnya sebuah kesadaran tentang nasionalisme, tentang kebangsaan, dirumuskanlah tentang Sumpah Pemuda. Dirumuskanlah BPU PKI tentang bagaimana dasar negara, bagaimana konstitusi negara. Mereka adalah founding father. Mereka juga paling berhak pertama mendapatkan prestasi dan penghargaan dari bangsa ini. Setelah itu lahirlah kaum pejuang yang mempertahankan kemerdekaan lewat cucuran darah, keringat dan air mata. Maka mereka adalah orang-orang yang mesti mendapat penghargaan. Setelah itu lahir pembangunan dipimpin oleh Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, sampai Prabowo Subianto. Semua adalah bapak dan ibu kita yang meletakkan tentang sebuah kesadaran bernegara, berbangsa, dan kemudian bermasyarakat, serta berpolitik di era keterbukaan dan demokrasi. Maka yang berdiri di sini adalah generasi yang akan bangkit ke depan menjadi penerus kebangsaan. Berbahagialah karena hari ini bisa menginternalisasikan nilai-nilai merah putih. Merah yang berisikan sebuah komitmen tentang bahwa kita adalah satu darah. Maka satu darah ini menjadi sebuah pertaruhan. Lebih baik darah ditumpahkan daripada hidup dihinakan. Kemudian seluruh gelora yang bisa melahirkan heroisme itu didasarkan pada satu. Apa itu? Kebersihan diri. Kata orang Sunda, celik putih, celak herang, caang bulan, 14, jalan gede, sasapuan. Nilai yang bersifat kosong dalam filsafat. Nilai yang bersifat kosong itu adalah darahku yang tumpah, air mataku yang jatuh. Aku tak punya tujuan apapun kecuali keberpihakanku pada bangsa itu sendiri. Dalam diriku tak ada beban untuk sebuah jabatan. Dalam diriku tak ada beban untuk sebuah kekuasaan. Dalam diriku tak ada beban untuk sebuah kekayaan. Dalam diriku hanya satu, kehormatan. Kehormatan lahir dari jiwa yang putih. Jiwa yang putih adalah jiwa yang tidak memiliki harapan. Kecuali apa? Kehormatan dan masa depan bangsanya. Maka di era di mana generasi muda hari ini menghindari matahari. Di era generasi muda menghindari hujan. Di generasi muda menghindari tanah. Karena takut kotor, takut hitam. Kemudian takut basah kuyup. Anda masih mau untuk berpanas-panasan. Anda masih mau untuk berkeringat. Anda masih mau meninggalkan orang tuanya.
Anda masih mau meninggalkan kesenangan sebagai anak muda, menghabiskan waktu nongkrong di warung kopi, menghabiskan waktu untuk motor-motoran setiap hari, menghabiskan waktu untuk mobil-mobilan setiap hari, menghabiskan waktu untuk bergadget, berselancar dalam setiap waktu. Anda mau meletakkan kaki Anda dalam derap dan langkah yang dihitung ketukannya, dan ketukannya terlambangkan oleh getak jantungnya yang mencerminkan sebuah spirit kebangsaan. Dan Anda adalah manusia terpilih dari sekian anak muda Jawa Barat. Untuk itu, saya menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya dan rasa kagum. Mungkin di era tahun 70-an, mungkin di era 80-an, berkemah adalah sebuah keinginan. Diseleksi mengikuti perkemahan di bumi perkemahan Cibubur adalah sebuah kebanggaan. Menjadi paskibraka kabupaten adalah sebuah kehormatan. Provinsi adalah sebuah kemuliaan. Nasional ada sebuah pencapaian. Tapi saya paham bahwa untuk mengumpulkan generasi yang berdiri di depan saya ini sudah semakin sulit dan tak mau diikuti oleh anak-anak muda hari ini. Kenapa? Mereka merasa capek, lelah. Kulitnya harus legam terbakar matahari. Tidurnya terkurangi, pakai bajunya harus rapi, sepatunya harus rapi, rambutnya harus dipotong ala militer. Di tengah orang lagi gila-gilanya tentang sebuah penampilan, mengoperasi wajah, mengoperasi gigi, mengoperasi hidung, mengoperasi rambut. Untuk itu, rasa hormat ini saya berikan. Karena rasa hormat ini saya berikan, maka saya telaten bertanya. Jangan beri anak-anak sepatu yang murah. Berilah sepatu yang layak. Perhatikan bajunya. Jangan sampai bajunya jahitannya tidak terlihat rapi. Pesan itu selalu saya sampaikan. Dan pesan saya selalu, kalau nggak ada duit pemerintahnya, kurang anggarannya, ngomong ke saya, pasti saya penuhi. Itu yang selalu saya sampaikan. Kenapa? Karena bagi saya, merah putih bukan hanya sekedar warna. Bagi saya, merah putih adalah jiwa. Untuk itu, sebagai bentuk rasa hormat saya pada kalian, untuk mendapat istirahat yang cukup, sampai selesai kegiatan, biasanya kan tidur di pusdik, saya ucapkan terima kasih. Mulai besok, Anda saya kasih bonus untuk selama 4 hari 4 malam menggunakan hotel bintang 5. Itu rasa hormat saya. Bukan urusan hotelnya, tapi urusan rasa penghormatannya. Untuk itu, saya ucapkan selamat mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya sempurna bukan hanya simbol dari kesempurnaan bendera, tapi simbol dari sebuah pencapaian bahwa para pemimpinnya harus bisa mengibarkan bendera sehingga kita memberikan penghormatan secara sempurna. Para pemimpinnya harus bisa mengibarkan kehormatan negara sehingga semua orang menghormatinya dengan cara bekerja keras, dengan cara fokus pada apa yang menjadi tujuan berbangsa dan bernegara. Selamat berjuang adik-adikku. Kibarkan sangsaka di langit yang diliputi awan biru. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan dan semesta alam akan bersama kita semua.
Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Laporan pemimpin upacara. Upacara pengukuhan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Upacaranya berjalan dengan baik. Dan hikmat Anda setelah ini membubarkan diri, beristirahat agar Anda bisa melaksanakan tugas dalam keadaan sehat dan bugar. Terima kasih. Penghormatan pasukan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Upacara selesai. Dilanjutkan penyampaian ucapan selamat kepada anggota pasukan pengibar bendera pusaka, diawali oleh Gubernur Jawa Barat dan diikuti tamu undangan lainnya.